dokter. Jadi mau mau sembuh dengan asam lambung nih ceritanya. Iya betul, sebelumnya kan udah 2 kali bolak-balik RS ya dokter. Sama asam lambungnya udah luka, GERD. Kemarin penampakannya pas di RS itu di lantai 6. Kalau hujan deras suka panik gitu, jadi susah tidur sampai dikasih obat tidur. Oke, jadi yang kakak alami ini sebenarnya adalah gangguan kecemasan yang berlebihan menyebabkan asam lambung. Asam lambungnya juga menyebabkan tambah cemas, jadi timbal balik. Kalau nyeri kayak gitu dokter di masih dada kalau ada kayak nyeri-nyeri sedikit kayak gitu nggak sering sih cuman kayak ada sakit kayak digigit semut gitu di bagian kiri dada kiri itu hal yang wajar gak dokter pas di EKG kemarin hasilnya sih bagus gitu. Ada dua statement di otak kakak sekarang. Satu bilang wajar, EKG bagus. Tapi satu lagi kakak pun nggak percaya kalau EKG-nya bagus ya kan. Nah itu overthinking namanya. Jadi pikiran kakak nggak bisa ambil kesimpulan. Jalan terus otaknya kak. Jalan terus. Nah ketika otak kita bekerja terus, mulai dari pagi sampai malam, aku sakit apa sebenarnya? Kenapa gini? Kenapa gitu kan? Banyak yang ngomong tuh di pikiran itu. Iya betul sih dokter, Nah itu kadang akan, maksudnya itulah kadang udah capek banget terus oke, iya pikiran tuh jalan terus iya oke. sampai. Ini saya Tapi udah ini sih dokter nggak udah nggak minum obat ini lagi. Jadi saya nggak tidur siang biar gini, malamnya rileks tidur gitu. kakak pun nggak paham sebenarnya apa yang dimaksud dengan sembuh. Kakak pikir kakak sembuh, tapi di sisi lain kakak pun bingung, aku sembuh apa enggak? Nangkep kan? Kalau aku sembuh kenapa aku masih gini? Ah tapi katanya aku udah sembuh, aku udah enakan sebenarnya. Tapi kok masih kurasa, ya kan? Jadi kalau kakak mau sembuh, yang bisa saya buat sebagai dokter, nolongin kakak. Jadi bukan hanya obat, namanya terapi konseling. Hmm. Nah, terapi konseling ini ada dua. Satu yang gratis, satu lagi yang bayar. Kakak mau yang mana? Kalau untuk nanti lebih lanjutnya ke nomor WhatsApp ini ya dokter ya, Ah, yang siap. tertera. Dan nangkep ya sudah. Jadi artinya gini, apapun keputusan kakak nanti, ya Nah, saranku, baik. jadilah jujur. Kalau memang karena nggak sanggup membayar biaya, karena biayanya itu 600.000 1 jam. Baik. Mm-mm. Kadangkala kita merasa pun belum kita ungkapkan semua, belum puas namanya. Baik. Nah itu akan membuat kita tetap sakit lagi. Maka harus nambah biayanya kan gitu. Nah Mm-mm. kalau kita sudah merasa berat dengan biaya itu, saranku kakak jangan ikut terapi konseling. Tapi berat bukan karena pelit ya, berat karena memang saat ini kondisi keuangan juga sangat sulit gitu. Saya paham itu, saya ngerti. Jadi kalau kondisi keuangan kita sulit, lalu kita memaksa untuk ikut yang berbayar, kita malah tambah sakit. Baik dokter. Nah kalau memang kakak rasa ya udahlah aku mau yang gratis, tapi malu ya kan, misalnya, ini saranku aja nih, kakak chat dulu saya, kasih tahu saya malu kalau nama asli, biar kakak ubah akun kakak ini, namanya diubah, fotonya diganti, kalau perlu buat akun baru. Tapi kakak udah kasih tahu sama saya, dok, saya si ini, ya, Mm-mm. supaya semua kita samarkan. Oke dok. Kalau memang itu ya, tapi jangan bohong. Kalau bohong nggak sembuh.
Kalau bohong nggak sembuh ya. Jadi kalau kakak lihat saya nih, saya pernah rasa GERD, pernah rasa semua semua orang pasti pernah rasa itu. Nggak ada orang nggak rasakan sakit kepala, sakit di tengkuk, sakit di dada, sakit di perut, sakit di pinggang, sakit di kaki, mual, kayak mau muntah, lemas. Semua orang rasakan itu, Kak. Mm-mm. Tapi saya mau bilang, saya nggak minum obat, saya nggak minum vitamin, saya nggak minum herbal. Jadi saya cuma sembuh dengan apa? Ini pikirannya. Jadi udah di otakku ini udah nyambung semua ini, nyambung. Itulah yang mau saya ajarin di terapi konseling itu, Kak. Oke, cukup ya informasinya ya. Ya, terima kasih banyak Baik, dokter. Kak Doakan Desta. Siap. Tuhan memberkati kakak ya. baik, terima kasih Tuhan Yesus Tuhan memberkati. berkati Kak. Shalom. Ya, shalom. Oke, gitu ya kawan-kawan ya. Inang Kak Evi, selamat pagi. Mawar berduri, silakan. Oke, karena udah aman komputerku, kita lanjut lagi. Selamat pagi, Mawar berduri. Mawar berduri, selamat pagi. Mawar berduri. Oh, mungkin batuah, betul dok. Semua yang dokter bilang, semuanya aku pernah rasakan. Wah, turut berduka cita ya. Yang mau konsultasi pribadi boleh langsung menghubungi di nomor WhatsApp saya yang di atas kepala saya ini ya. The effects of functional serius kalau seluruh badan semut-semutan kenapa ya? Boleh naik live ya. Kalau mau saya jawab ya, kalau jengking. Siapa yang mau jawabannya? Kenapa seluruh badan kesemutan? Wah, aku jawab, tapi harus naik live ya. Anxiety and depression. Functional dyspepsia and mental health ya. Silakan, yang mau dijawab pertanyaannya naik live ya. Functional dyspepsia and mental health, a bidirectional relationship. Nah, itu udah jelas ya. Jadi hubungan antara asam lambung dengan kesehatan mental itu jelas. Itu jelas ya. Nah, pikiran yang berpikir terus itu akan menghabiskan oksigen. Oksigennya akan rendah. Oksigen yang rendah itu akan menyebabkan sensasi.
mulai dari sensasi hanya kebas sampai dengan nyeri ya. Satu lagi belum dapat. Aku takut dokter, pernah aku berobat selama 2 bulan, seharusnya sampai 6 bulan. Naik live lah. Reducing the benzodiazepine withdrawal effect. Wah, repot kan kalau udah sempat ketergantungan ya. Reducing the benzodiazepine withdrawal effect in functional dyspepsia patients with generalized anxiety disorder and depression. A case series from Indonesia. Nah, ya. Jadi kalau kita masih muda, lalu kita sampai merasa nyaman gitu dengan obat-obat penenang, itu akan menimbulkan ketergantungan ya. Repot, mau stopnya tuh repot karena ada withdrawal effect-nya nanti. Anxiety and depression in functional dyspepsia. Anxiety and quality of life in patient across sectional study. Oke, kita lihat yang ini ya. Wah, belum keluar dia. Kita coba download aja dulu ya, langsung. European Medical Journal, Anxiety, Depression, and Quality of Life in Patients with Functional Dyspepsia, a cross-sectional study. Udah ringkas aja ya. Kesimpulannya, kecemasan dan depresi. Ya, cemas artinya kita masih berharap tapi ragu-ragu. Depresi artinya udah nggak berharap lagi. Ya. 50 dan 42,4% ya pada pasien dengan dispepsia atau asam lambung. Jadi orang asam lambung itu akan mengalami rasa cemas, tapi ada juga orang asam lambung akan mengalami putus asa. Ya, rasanya udah nggak sanggup. Mental disorders are associated with changes in visceral sensitivity. Jadi perubahan atau gangguan pada mental kita akan menyebabkan perubahan sensitivitas pada organ dalam. Ya, pada pasien dengan asam lambung, di mana dia akan merasakan nyeri semakin berat. Nah, jadi orang stres, orang anxiety dan orang depresi, rasa nyerinya akan bertambah berat. Ya. The HADS assessment showed that anxiety outweigh depression. Ya, bahkan lebih parah lagi pada orang yang dengan kecemasan berlebihan itu ya. The most significant factors influencing the level of anxiety and depressive disorders in the functional dyspepsia group were the patient's gender and the severity of clinical symptoms. Ya, jadi jenis kelamin dan berapa berat nyeri yang dia rasakan itu pengaruh ya. B. Saiful. Coba lihat mana yang paling parah nih. Kayaknya paling parah pada perempuan. Ya. Di perempuan tingkat cemasnya lebih tinggi, tingkat depresinya lebih tinggi. Iya.
itu hampir 1,5 kali lipat ya. Doslika kecemasan berlebihan, gimana cara penyembuhannya? Doslika Sinaga. Penyembuhannya dengan terapi konseling. Boleh coba naik live Ibu Doslika ya. Jadi kalau obat dia hanya menekan gejala cemas. Obat hanya menekan gejala depresi ya. Tapi tidak menyembuhkan kecemasan kita. Tidak menyembuhkan depresi kita ya. Jadi kita tidak anjurkan pemberiannya pada orang usia muda sebenarnya. Kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. Terpaksa artinya kalau dia membahayakan orang lain atau kalau dia membahayakan dirinya sendiri. Nah, itu dua. Itu kriterianya ya. Membahayakan orang lain dan membahayakan diri sendiri. Ini bagus juga sebenarnya ya. Coba kita lihat gimana cara ngambilnya. Aku lagi di jalan, Dok. Ya udah. Kalau mau yang pribadi, kalau mau sembuh dengan terapi konseling, ini nomor WhatsApp saya, Ibu Doslika ya. Silakan dihubungi saya buat janji. 1 jam biayanya 600.000 ya. Untuk 1 jam biayanya 600.000. Diani Fashion, gejala asam lambung apa? Coba naik live. Silakan naik live Kak Diani Fashion. Biasanya 50.000, Dok. 50.000 terapi konseling. Di mana itu? Kalau mau 1 jam loh 50.000. Ya udah ikut yang gratis saja. Kalau memang kita kesulitan keuangan, ikutlah yang gratis. Tapi jangan bohong gitu loh. Di kelemahan kuasamu sempurna. Ku percaya. Gak ada dia ya itunya ya. Pasti Tuhan bukakan jalanku. Each article is made available under the terms of Creative Commons Attribution Non-Commercial. Open link in new tab. Sama ya. Tatiana. Yang buat si Tatiana. Severity of symptoms moderate. Ya. Durasinya kurang dari 3 tahun, 3-5 tahun. Ada yang lebih 5 tahun ya sakitnya ya. Jadi mental disorder itu berhubungan dengan perubahan ya, sensitivitas. Jadi rasa sakit itu akan berlipat ganda. Dicubit harusnya nggak sakit, tapi orang dengan anxiety dan dengan depresi dicubit dikit bisa sakit kali dia rasa. Sama juga itu dengan nada suara ya, tekanan suara itu bisa sangat menyakiti ya. Udah dapat, tapi gimana aku mau download?
mgreviews.com toolkit join free. Kita copy paste aja lah ya. Conclusion, copy word. Dok, saya kalau bungkuk dada kiri nggak enak dok, silakan naik live. Dyspepsia, kesimpulan Barrett, Eva, silakan naik live Eva kalau mau bertanya. Yang mau pertanyaannya saya jawab boleh naik live ya. Kita save dulu ya. Oke. Nanti kita masukkan ya. Stress and gastric sensory motor function in functional dyspepsia. Stress and gastric sensory motor function. Tahun 2018. Kita lihatkan dulu ya. Stress. Kagak ada. Di OI-nya ada. Lebih lengkap. Kagak ada. Dua 2017. Relationship between anxiety and gastric sensory motor. Solving the biopsychosocial. Ini pathophysiological mechanism sudah. Nature primer functional dyspepsia. Stress profile, coping style, anxiety, depression, and gastric. Jadi yang ada
Relationship, hubungan antara kecemasan, anxiety, and gastric sensory motor, sistem saraf sensorik dan motorik pada functional dyspepsia ya. Kita download dulu. Dan relationship between anxiety and gastric sensory motor function ya. Anxiety and gastric function in dyspepsia ya. Kesimpulan, katakan dulu kesimpulannya ya. Titrate scale measures relatively stable individual difference in anxiety proneness. There is differences between people in the tendency to perceive situations. Jadi ada perbedaan kecenderungan setiap orang ya untuk mempersepsi situasi-situasi yang mengancam. Nah, ini yang membuat ya. We should address some important limitations to this study. First, this is a cross-sectional study which does not allow us to draw conclusions on causality of observed association. Jadi karena dia penelitiannya hanya masalah satu kali ukur gitu ya. Previous basic and clinical studies suggest a potential relationship between anxiety and hypersensitivity to gastric distension. In the present study, STAI state, STAI trait scores, and HADSA scores did not differ significantly among patients with hypersensitive and normosensitive. However, multiple linear regression indicated a different relationship between anxiety and gastric sensory motor function in hypersensitive compared with normosensitive patients. In other words, the effect of anxiety or on gastric sensory motor function is moderated by gastric sensitivity status. Jadi status lambung kita itu tergantung ya, beda-beda. Kalau ada orang yang sudah berpikir yakin bahwa yang membuat dia sakit lambung karena terlambat makan ya, atau kalau terlambat makan dia sakit lambung, itu akan memperparah gejala dari dispepsianya gitu ya. Tapi kalau orang yang masalah dia bukan masalah makan ya, dia akan mengalami gejala-gejala yang berbeda. Mungkin nyeri dada ya, mungkin juga kebas di seluruh badan gitu. Jadi beda dia. Munawaroh Farokah, hipertensi amlodipin 10. Tadi sarapan kacang rebus, labu, siam, kukus, tensi malah rendah. 85/50. Wah, ini coba kita tanya dulu gimana nih keadaannya. Gut brain.
brain, oke belum ya. Gut brain axis in functional dyspepsia. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Muna. Selamat pagi. Baik. Berapa umurnya Ibu? Saya 49, Dok. 49. Jadi udah berapa tahun minum obat tensi? Iya. Tensi itu kan saya ada diabetes, Dok. Ada diabetes juga, Nah, ada tensi kemarin juga. iya waktu bulan kemarin September, tensi saya tinggi sampai 180, terus saya kena stroke ringan, Dok. Stroke yang di wajah aja. Stroke ringan tuh bukan tangan kaki kiri lemah, tapi sekarang udah bisa jalan. Cuman tensinya itu sering turun naik, Dok. Terus kan kemarin HbA1c ke rumah sakit itu 6,1 sama dokter dilepas obat karena saya sering hipo kalau minum obat. Akhirnya nggak minum obat. Tapi tensi gula tiap pagi saya periksa bagus lah, nggak tinggi. Gula puasa 106 tadi. Tadi tensi juga tadi berapa ya? 113 per 71. Tadi pagi saya biasanya kan makan rebus telur. Tadi enggak, cuman makan kacang sama labu siam. Saya lagi males makan karbo gitu, Dok. Apa itu pengaruh gitu ke tensi? Apa ada gangguan apa ya? Oke, jadi masalah Ibu ini sekarang banyak kali yang dipikirkan. Mikirkan tensi, mikirkan gula, mikirkan stroke, Iya. mikirkan apa lagi? Iya, Mikirkan udah gitu kebanjiran lagi. banjir lagi, ya kan? Mikirkan apa lagi? Iya, Duit kemarin lagi. kebanjiran naik tensi sampai 149. Oke. Naik tensi lagi pas kebanjiran, tapi sekarang udah surut. Di Bekasi kan banjir kemarin. Ya. Jadi apa namanya itu? Kakak perlu menyadari dulu bahwa tensi itu bisa naik kapan saja, pada siapa saja, karena Iya. dipengaruhi oleh stres pikiran. Jadi kakak yang tahu kakak stres atau enggak. Jadi kalau kakak Ini, Dok, kan stres, saya minumlah obatnya, ya kan? iya. Nah, saya minum pengencer darah dari dokter 1 kali sekali sama amlodipin aja, sama paling vitamin B. Nah, saya kan umur 49, Dok. Udah 10 bulan itu udah hampir setahun lah, 11 bulan. Itu saya nggak dapet head. Nah, kemarin itu dapet plek tuh cuma 2 hari. Tapi sebelum plek itu badan saya kayak ada sensasi panas di dalam tubuh gitu, Dok. Terus rambut rontok. Apa pengaruh gejala menopause apa bagaimana ya, Dok? Oke. Yang pertama saya tanya dulu, Ibu ada mikirkan masalah ekonomi juga gak? Ya, sama ekonomi ya pasti, Dok. Nah, jadi di otak Ibu ketika berpikir, mikir ke sana, mikir ke sini, terus di otak Ibu itu pasti banyak yang ngomong tuh kan. Iya. Gimana nanti ini? Jangan-jangan ya kan? Iya, saya kebanjiran ya kan. Nanti mau pindah kemana gitu kan, gitu pikiran saya. Mana saya sedang sakit begini. Jadinya saya banyak khawatir gitu, Dok. Asal dengar hujan deras Takut ya. takut banjir gitu. Ya sampai 2 kali ngungsi kemarin ke kantor bapaknya. Kerja di mana suami? Di pelayanan teknik PLN, tapi di bagian gangguan Yantek. Oh, banyak gangguannya aja ya. Bukan duduk di Iya. kursi kursi panas ya. Bukan. Kalau enggak banyak duit ya. Bagian bawahan lah, bukan bagian itu. Oke. Ya, jadi yang Bukan penting bagian itu. Ibu sembuh ya. Yang penting Ibu mau sembuh Iya. ya. Iya. Maka bagaimana supaya Ibu sembuh adalah bagaimana supaya pikiran Ibu jadi kalem, tenang. Nah, bagaimana supaya pikiran Ibu bisa tenang? Coba Ibu tarik napas dulu. Ada lega rasanya.
Iya. Iya tadi kalau tensi terlalu rendah agak sesak ya dok ya. Terlalu tinggi Iya, juga agak jadi sesak ya. ibu udah sebenarnya nggak ketergantungan lagi ibu sama obat. Iya. Mata agak kalau rendah buram, kalau tinggi Mm-mm, juga buram gitu. Tapi mm-mm. kalau gula mah alhamdulillah karena kan saya makan juga ini makan tuh porsi nasi paling 1 sendok, kadang diganti pakai yang lain gitu. Karbonya umbi, kadang nasi porang gitu dok. Hmm, Olahraga di rumah paling barber yang ringan-ringan aja, jinjit, wall sit kayak gitu. ya. Habis makan Jadi menurut paling ibu, gitu aja. kenapa ibu masih hidup sekarang? Ya karena Allah mengizinkan dok, Nah, karena Allah yang memberi kehidupan. nah, jadi ibu percaya sama kehidupan yang diberikan oleh Tuhan, Ya percaya dok. atau ibu mau menentukan hidup yang ibu suka? Yang mana ibu mau? Ya saya sih ridho ketentuan Allah, cuman saya maksudnya saya nggak mau menyusahkan anak-anak, suami ya. Apa Anak-anak apa masih menurut ada yang ibu masih sekolah. Tuhan akan membuat ibu susah? Ya enggak, pasti Allah itu memberikan kita yang terbaik buat kita gitu. Maka tinggal ibu aja mau nerima yang dari Tuhan saja atau mau berpikir janganlah, jangan gitu. Yang mana? Ya menerima ketentuan Allah lah. Coba tarik napas lagi. Dari siapa napasnya itu? Dari Allah. Ibu terima aja kan? Iya. Udah kayak gitu bu. Ya. Jadi kalaupun Iya. besok mau banjir, kita bukan bilang kita senang banjir, enggak. Tapi Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Iya dok. Supaya ibu nggak mikir gimana kalau besok banjir. Ya ibu mikirnya ya udah apa yang Tuhan kasih kita terima aja. Karena Tuhan kasih semua Iya. yang baik-baik kok. Berarti kalau tensi nggak stabil itu dari pikiran juga ya dok ya, bukan cuma dari Sama, makanan ya. sama semua. Hmm. Ya. Makanan yang penting kita makan yang sehat, jumlahnya cukup, jangan berlebihan, jangan Iya. kurang. Ya. Ibu sekarang dalam keadaan gemuk apa kurus? Saya kurus, berat badan saya 50, tadinya kan 57 kan Nah, karena ada diabetes. no. Ibu sekarang hapus dulu diabetes dari otaknya. Oh iya. Karena ibu udah kurus. Dan ibu kurus karena kurang gizi. Semua makanan Iya. dihindari. Iya, saya nggak makan tepung, gorengan, nggak, saya hindari santan karena udah kena stroke dok. Saya pusing juga sama penyakit. Jadi manusia semua butuh gizi bu. Iya. Kita akan kurang gizi kalau kita pantangin semua. Benar ya? Iya. Jadi ibu terima aja. Tuhan yang menciptakan makanan kan. Iya. Yang penting kita makannya secukup. Iya. Gitu. Coba tarik napas lagi. Udah tenang. Iya dok. Udah enak. Iya. Udah tahu kalau ada masalah sama siapa minta tolong. Sama Allah, sama Tuhan. Udah tahu kalau manusia itu semua punya masalah. Iya. Berarti kalau berharap sama manusia lagi ada masalah, kita dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Dapat masalah. Iya. Iya, sering saya curhat sama saudara malah
Jangan. ini malah jadinya malah berantem, malah Iya, pada begini menghindar. iya, ya. Jadi berharaplah sama Tuhan, karena Tuhan yang kasih kita hidup. Iya, Supaya apa? Supaya kita nggak kecewa. Setuju ya? iya, Ada lagi mau Ibu tanya? enggak ada, cuma itu aja permasalahan saya. Udah selesai Lalu masalahnya? iya, lalu apa ya, mikirin keadaan kesehatan sama ini banjir. Jadi Ibu harus tahu, kalaupun harus terjadi banjir, ya kan? Iya, Ibu tetap selamat kan? iya, Kenapa Ibu selamat? pertolongan dari Allah. Ya. Jadi berharap aja sama Tuhan. Iya, Karena Tuhan yang bisa tolong, manusia nggak bisa tolong. Stres kita mikirnya, jadi sakit. Jadi lihat hujan, ya iya bersyukurlah takut. Tuhan kasih hujan. Hujan dari mana coba? Iya, dari Allah, dari Iya, Tuhan. Ibu tahu untuk apa hujan? Ya air kan sumber kehidupan buat kita, Nah, air buat buat makhluk yang ada di menghidupi, dunia. tapi Iya, manusia yang menyalahgunakan. iya betul. Ya udah, doa aja sama Tuhan. Tuhan, siapa tahu kita salah pilih tempat rumah di sini, ya kan? Iya, iya. Semua akibat dosa dan kesalahan kita sendiri. Iya. Mungkin saya kena penyakit, mungkin terlalu banyak dosa yang saya lakukan. Nah, mungkin juga bisa bukan karena dosa kita, tapi karena kita berharap sama manusia. Iya, Kita percaya sama manusia, gitu. iya, Jadi kita marah-marah, kita kecewa. iya, Nah, sekarang kan sudah sadar. iya Maka dok. obat hanya Ibu konsumsi kalau sakit. Iya, Ya. Ibu makan aja semua, yang penting jumlahnya secukupnya. Jangan berlebihan, iya. jangan kurang, ya. Iya. Yang dijaga Iya, pikirannya. saya ngurangin garam dok. Mungkin terlalu sedikit kali garam. Ya iya, kalau garam kita terlalu Iya, rendah, saya takut. Iya, yang pertama otak kita hang. iya, Karena memang di otak itu ada kandungan garam yang iya, harus cukup supaya dia bisa iya, berfungsi. iya, Paham? iya, dok. Iya, Itu. saya ketakutan tensi naik. Aku Lalu kemarin itu pusingnya nggak tahan. sadari kalau Ibu rasa takut, itu karena Ibu nggak sadar Tuhan yang tolong Ibu. Iya, ya alhamdulillah nggak sampai parah. Cuma lemes tapi sekarang udah bisa. Cuman ya ini tensi sama mata di buram gitu. Mm-mm. Jadi udah sadar kalau Tuhan selalu tolong Ibu. Iya, iya selalu penolong saya. Karena Tuhan yang ciptakan oksigen kita. Iya, Jadi setiap Ibu tarik oksigen, ya kan? iya, Itu pertolongan Tuhan. iya, betul sekali. Jadi bersyukur gitu. Iya, Dok. Ya. Jadi siapa tahu ada orang yang Ibu benci, ya kan? Iya, Jangan benci lagi. enggak, udah saya lepaskan semua. Iya, biarin aja. Iya, Gitu. Setuju? iya dok. Baik. Ada lagi mau Ibu tanya? Enggak ada dok, lega. Terima kasih banyak Baik. dok ya. Sama-sama Ibu Muna. Tetap Iya, sehat ya. Andalkan iya, Tuhan aja ya. Biar tetap sehat iya kita. dok. Oke Ibu Muna. Iya, Selamat pagi. Paroh.
Iya, selamat pagi Dok. Terima kasih banyak ya Dok ya. Sama-sama Ibu. Iya. Syaeti pengen konsultasi lewat WA, tapi apa nih tapi nggak ada duit. Kalau nggak ada duit yang gratis saja. The role of psychotherapeutic approaches, ya, in treatment of functional dyspepsia, systematic review and meta-analysis. Ya, oke. Kita download dulu. Terus systematic review and meta-analysis. Reference dulu. Mana dia, the role. Oke, mantap. Ya. Jadi ini semakin banyak bukti-bukti, ya, bukti-bukti penelitian di dunia, ya, terkait dengan asam lambung lah, ini khususnya dulu ya, bahwa kesembuhan asam lambung itu nggak bisa kita harapkan dari obat, karena obat itu efeknya sementara. Ya, jadi kesembuhan asam lambung itu sebenarnya adalah ketika kita sudah memiliki pola pikir, ya, mental strength, kekuatan mental namanya. Pikirkan yang perlu-perlu, tapi yang perlu cuma satu, ya Tuhan gitu. Kenapa kita cuma perlu Tuhan? Karena kita hidup cuma karena dari Tuhan. Itu jawabannya. Jawaban singkat, ya kan? Oke. Ada lagi yang mau naik? Kalau nggak ada lagi mau naik, kita break dulu. Virgo Lubis, konsultasi gratis karena belum ada uang, boleh naik live ya. Buat yang mau konsultasi gratis, boleh naik live ya Kak Virgo. Kakak buka dulu privacy kakak, lalu request naik live-nya sama saya Kak. Silakan. Tadi association sudah. People with and without ya. Control X. Kayak udah cukup aku ini jurnalnya udah mantap. Ibu Hayati, EGFR menurun 60, apa bisa naik lagi dok? Bisa. Sudah pernah terapi konseling? Alhamdulillah ada perubahan, mantap. Aku accept dulu ya, Virgo ya. Selamat pagi, Ibu Virgo. Pagi dokter. Silakan. Gini dok, saya kan baru terdiagnosa diabetes karena kemarin saya cek HbA1c saya 8,1. Iya. Itu kan dok. Jadi saya di sini, saya kan baru usia 35 nih dok, bulan 9 nanti baru di 36 tahun gitu. Baik. Ya, otomatis saya shock lah ya kan dok. Di usia saya yang segini sebenarnya penyakit tuh nggak ada mau tua atau muda ya, mungkin memang nggak jaga pola hidup sehat gitu ya kan dok. Terus selain diabetes saya juga ada asam urat saya lumayan
kadang naik turun juga, Dok. Hmm. Baru saya cek kemarin 8 gitu kan, Dok. Oke. 8,5 malahan. Terus eh, kemarin sekitar seminggu lalu saya kan adalah 2 bulan terakhir berobat ke ke klinik vaskes saya dari BPJS. Tensi saya tuh selalu tinggi, Dok, di 150, Mm-mm. 160 gitu. Mm-mm. Jadi memang saya yang lebih konsen sih di diabetes saya gitu, Dok. Saya Konsen bingung di maksudnya. diabetes. Oke. Oke. Terus kakak mau sembuh nih? Sebenarnya kalau terasa, iya maksudnya saya pasti kan saya ya namanya saya manusia biasa kepikiran pasti ya, Dok, ya semua di situ gitu. Ada asam urat, asam lambung pun kadang saya kalau agak telat makan atau kan nggak boleh ya roti-roti yang apa buat ini gitu, Dok. Kalau roti yang kadang mau buat jadi naik asam lambung, jadi asam gitu ke tenggorokan gitu. Jadi kayak kok jadi semua di situ gitu ya kan. Kebetulan memang berat badan saya 83 kan kemarin tuh, Dok, karena saya udah jalan pagi gitu Mm-mm. kan. Sama udah mulai jaga makan, turunlah 2 kilo karena udah jalan pagi Jadi kurang 81 seminggu gitu. gitu, Dok. 80, Dok. Dari 83 apa 82 gitu lah. Karena udah saran dokter juga lah, dari dokter umum dari klinik saya berobat kan, Dok, gitu. Oke. Jadi saya bingung. Ini jadi sekarang ini saya gini, Dok, yang saya lihat di banyaklah di TikTok kan banyak si edukasi untuk kesehatan ya kan, Dok. Iya. Ini nggak boleh sarapan ini, yang ini. Jadi saya bingung gitu, Dok. Harus pola makannya gimana, sarapannya. Terus lagi ada juga yang bilang minum obat itu nanti gangguannya ke ginjal, sampai saya udah ke dokter spesialis juga, cuma BPJS kan, Dok, gitu kemarin. Iya. Makanya diresepkan saya udah minum metformin yang 500 gram. Tadinya saya takut harus minum obat gitu kan, Dok, karena katanya apalagi kalau obat gula darah ini harus diminum seumur hidup. Kalau nggak minum, kalau skip sekali katanya mengganggu organ gitu, Dok. Wah, ngeri-ngeri Jadi kali ya. Iya, Dok, makanya saya lagi kayaknya modelnya gampang tertrigger omongan orang gitu. Jadi saya aduh gimana ini gitu. Omongan suami nggak gampang tertrigger nggak? Ya Gampang kan? gampang baperan sih kalau sama omongan suami, gampang Nanti baperan, suami Dok. cuek, kakak marah, ya kan? Suami agak marah, nadanya agak tinggi, kakak marah, ya kan? Suami nggak peduli, kakak marah juga, ya kan? Suami pulang cepat, kakak marah. Suami pulang lama, kakak marah, ya kan? Nggak semua juga lah, Dok. Hampir lah. Kalau ada tingkah dia yang buat kesel, ya memang saya emosi gitu, saya akuin. Marah gitu. Gitu sih, Oke. Dok. Jadi sekarang yang harus kakak lakukan ya, sejauh mana kakak mengerti bahwa penyakit ini semua dari stres pikiran? Maksudnya, Dok, saya bingung. Kakak tahu apa nggak tahu? Oh, Bahwa tahu, Dok. Dari pikiran saya tahu kalau karena kan sering juga dengar nggak boleh kita mikir terlalu banyak pikiran karena mengganggu kesehatan, dan penyakit tuh mudah datang gitu ke tubuh kita kalau kita banyak pikiran, stres gitu. ya, jadi udah tahu ya. Iya, Dok. Maka kakak tahu apa yang membuat kakak stres nggak? Banyak sih, Dok, yang buat saya stres sebenarnya. Baik. Jadi kalau kita banyak stres, banyak masalah, berarti yang kita perlu apa? Yang nolong kan? Iya, Dok. Menurut kakak minta tolongnya sama siapa? Minta tolongnya yang utama itu sama Tuhan, Dok. Utama. Berarti Iya. selain yang utama ada yang kurang utama. Maksudnya kedua bantuan dari yang ahlinya seperti dokter. Ahli, kalau bantuan ahli kan bayar lah. Jadi maksudnya gimana, Dok? Iya, Sementara duitnya kurang ya kan? Iya, Dok. Jadi kayak mana? Jadi Karena aku jadi terpaksa aku membantu kakak. Jangan terpaksa lah, Dok.
Makanya yang ku bilang tadi, kakak percaya kalau sebenarnya semua manusia itu punya masalah. Percaya, Dok. Jadi kalau kita punya masalah, kakak berharap sama manusia yang pasti punya masalah juga. Enggak, Dok. Loh, jadi maksudnya cuma kakak yang punya masalah dalam hidup ini gitu? Maksudnya saya berharap dari manusia yang punya masalah juga. Iya kan? Kan semua manusia punya Punya masalah. Heeh. Saya berarti nervous jadi nggak siapapun manusia punya masalah, oke? Iya, Dok, benar. Lalu kakak punya masalah. Iya. Kakak tadi udah jawab, berharapnya sama siapa? Utamanya Tuhan, betul. Iya, Dok. Tapi ada juga nggak utamanya, kakak berharap juga sama orang. Sama orang. Iya. Wajar nggak kalau orang itu ngasih kakak masalah baru? Wajar, Dok. Hah? Jadi yang harus kakak lakukan sekarang kalau mau sehat, jangan berharap lagi sama orang. Tapi harus tetap berharap sama Tuhan. Supaya overthinking kakak itu berhenti. Karena kalau nanti orang nggak nolong kakak, yang kakak minta pengharapan, pertolongan, pasti kakak nanya, kenapa dia nggak nolong aku, ya kan? Iya. Iya, Dok. Kalau otak kakak nanya kenapa, sel sarafnya bekerja atau enggak? Bekerja, Dok. Nah, kalau sel saraf kakak bekerja, pakai oksigen atau enggak sel sarafnya? Pakai. Lama-lama habis nggak? Habis, Dok. Sementara yang kita tarik nafas tetap nggak berkurang, nggak bisa nambah. Nah, kalau oksigennya kurang di otak, dia akan mengaktifkan sensor. Dibuatnya apa? Yang pertama, jantung kakak jadinya harus mompa lebih keras. Makanya naik tensinya. Yang kedua, paru-paru kakak akan dipaksanya untuk tarik napas. Makanya rasa kita kayak sesak napas kita. Yang ketiga, dia akan memaksa lever kakak menghasilkan gula. Gluconeogenesis namanya. Gula naik. Yang keempat, karena kakak rasa lemas atau mungkin sekali pernah asam lambungnya naik tapi nggak sadar. Lalu kakak percaya kata orang, jangan terlambat makan. Akhirnya kakak makan terus. Waktu kakak makan terus, masuk terus gulanya. Tambah tinggi gulanya, tambah gemuk kakak. Lalu Iya, ketika benar, kakak Dok. udah buat jam makan di otak. Jadi kalau aku bilang, aku makan jam 12, harus makan. Maka asam lambung kakak jam 12 udah keluar. Kalau nggak masuk makanan, asam lambungnya udah sempat keluar. Pedih perut kakak. Benar apa benar? Iya, benar, Dok. Udah tahu akar masalahnya di mana? Ya, di pikiran saya sendiri. Berharap. Berharap dengan orang lain. Yes. Solusinya apa? Solusinya Berharap sama Tuhan. iya, beres. Tapi kadang itu tadilah manusia ini kan. Dia pengen cerita aja. Aku pengen cerita. Hah? Memang saya gitu sih, Dok. Sering kayak kadang pun ada Makanya, masalah jadi apa, saya supaya jangan modelnya tambah harus sakit sharing kakak. gitu. Kalau kakak mau kawan cerita, ya. Kadang-kala suami pun nggak bisa jadi kawan cerita karena suami pun udah stres dari tempat kerjanya. Benar. Suami kerja apa? Suami saya di KPLP Kementerian Perhubungan. Di mana dia? Lawan, Dok. Belawan. Driver dia, Dok. Bagian driver. Dia pasti udah capek di kerjaannya. Memang dia modelnya pun nggak banyak
Enak aja ngobrol model. juga sama saya. Itu bukan model, itu namanya dia udah capek. Model. Tapi gini sih. Apa? Iya, memang karena ada capek, ada stres di kerjaan ya dok, jadi dia Ah, banyak ini ya jadi dok. dia nggak bisa menunjukkan dirinya itu kayak teman bicara yang enak sama kakak. Iya betul itu dok. Sementara kakak merasa butuh untuk bercerita. Iya, Lalu kakak jadi kecewa. Ya. iya betul dok. Nah, tapi kalau kakak sudah paham, ya sudah, anggap aja hidup ini menjadi ibadah kakak sama Tuhan. Kakak di rumah, Iya di rumah saya nggak bekerja dok. enak aja bilang nggak bekerja. Kakak tuh Maksudnya nggak kerja, ada, apa nggak ada? maksudnya di perusahaan atau apa gitu Woi, dok. emangnya kerja itu Ibu rumah apa? tangga. Aduh, ibu rumah tangga itu pekerjaan paling berat di dunia. Hah? Iya dok, karena kebetulan saya kan belum ada anak ya dok, masih di rumah sendirian lah sama suami aja gitu. Bisa bayangkan kalau kakak ada anak, tambah parah hidup ini. Iya sih dok. Udah, jadi jangan-jangan kakak langsung bilang, kebetulan gak ada anak. Bersyukurlah belum ada anak. Karena kakak belum paham. Sebenarnya kakak kerja keras. Tapi kakak berpikir bekerja itu menghasilkan uang, ya kan? Makanya kakak stres. Kalau kita bisa bekerja, itu sudah berkat dari Tuhan. Persoalan upah atau rezeki tergantung kepada siapa kita bekerja. Kalau kita menganggap kita bekerja untuk manusia, maka upahnya ditentukan manusia. Jangan kecewa. Tapi kalau kita Iya dok. bekerja sebagai tanda bahwa kita melakukan ibadah, karena kita tahu kita bisa kerja karena Tuhan, maka terimalah upahnya dari Tuhan. Tuhan. Manusianya bisa menentukan rezeki kita sekecil-kecilnya. Beda sama Tuhan. Bisa? Bisa dok. Tarik napas lu. Jadi apa kerja kakak? Ibu rumah tangga dok. Ibu rumah tangga. Untuk siapa kakak kerja? Untuk suami saya. Iya. Kenapa untuk suami kakak? Karena Tuhan. Iya dok. Jadi kalau kakak tahu bahwa kakak kerjanya buat Tuhan, ya udah suami udah pulang, kasih napas dulu dia. Kasih napas dulu. Jangan langsung dikasih stres gitu loh. Iya dok. Nah, cukup. Eh, berarti memang untuk pola makan dan sebagainya menyesuaikan aja lah gitu ya dok. Sesuaikanlah dulu pola pikir kakak. Mindset kakak sekarang harus diubah. Hidup ini adalah bekerja. Bukan apa pekerjaan kita. Tapi bekerja karena kita sadar kita hidup karena Tuhan yang Maha Kuasa. Iya dok. Lakukan aja semua yang baik. Kakak masak baik-baik. Kakak nyapu rumah, nyapu baik-baik. Karena semua itu dari Tuhan. Kita anggap aja cari pahala gitu lah ya dok. Iya dong, makanya cari pahalanya dari Tuhan, jangan dari manusia. Ikhlas. Ikhlas. Iya, dok. Ikhlas jadinya, yes itu dia ikhlas. Sebenarnya lebih banyak dapat yang ikhlas daripada yang gak ikhlas. Jangan jadi beban ya kan. Aduh nyapu rumah masa jadi gitu ya dok. Nah, gitu. Jadi tiap nyapu rumah tarik napas dulu, mikir, waduh Tuhan terima kasih. Kalau kita bisa nyapu karena Tuhan. Kita bisa punya tangan karena Tuhan. Bayangkan itu. Tuhan jaga tangan kakak. Tiap malam kakak tidur, kakak nggak bisa buat apapun. Bangun pagi kakak Iya. lengkap, tangannya 2, bisa gerak. Itu Tuhan jaga. Memang betul harus belajar ikhlas karena kan kebetulan juga kami tinggal di rumah dinas gitu kan dok.
Jadi kan bukan cuma saya tinggal di sini, ada security, ada OB yang lain gitu. Cuma kadang kan saya nggak suka nengok yang berserak gitu. Kadang eh, jadinya gini, kok saya aja yang beresin, merekanya nggak peduli gitu. Itulah Ah, kadang yang membuat padahal saya kakak emosi harusnya gitu, Dok. berpikir mereka bukan nggak peduli, mereka cuma capek. Iya, Dok. Jadi karena capek mereka nggak sanggup lagi membersihkan. Kakak Nggak tinggal apa-apa, tanya, saya aja yang kakak tinggal tanya Tuhan, kayaknya bisa aku yang bersihkan. Dikasih Tuhan tangan, dikasih Tuhan waktu, dikasih Tuhan kekuatan, ku bersihkanlah. Untuk siapa kakak membersihkannya? Untuk tuh, Tuhan. ya udah, tunggulah upahnya dari Tuhan gitu. Jadi nggak mumet otak kakak mikirin orang. Kenapa dia nggak membersihkan? Kenapa dia nggak peduli? Kenapa habis oksigen kakak? Iya memang, Dok. Jadi saya dianggap kok jadi kayak saya membantu di rumah ini gitulah, jadi mikirnya saya ini, Dok, ya kan. Mantap kalau udah bisa nyadar. Iya, Udah, Dok. udah sembuh. Kadang-kadang memang iya, Dok. Memang saya kurang bisa kendalikan itu memang, Dok. Oke, mantap. Ada lagi mau ditanya? Pasti udah sembuh ini. Iya, iya, Dok. Insya Bisa? Allah. Insya Allah. Oke, semangat ya. Nanti kalau Oke, misalnya Dok. lupa, lihat-lihat rekamanku ya. Tengok di YouTube saya sambil nyapu didengerin kalau misalnya aku nggak live. Kalau aku live ikut-ikut ya kan gitu ya. Oke? Iya. Oke Kak Terima kasih Virgo. banyak ya, Tuhan dokter. Sehat memberkati. selalu, Dok. Sehat selalu. Ya, Dok. The role of psychotherapeutic approaches. Ini psychotherapeutic approaches ini namanya ya. The role. Si Jang. Oke. Ada lagi? Moms Yati. Naik live ya, Cesia ya. Oh no 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 no. Kita ubah dulu dia ke PDF ya. Mana handphoneku? Gimana menangani penyakit hati? Silakan yang mau nanya naik live ya. Oke, kalau nggak ada lagi aku close live-nya nih. Ayo ayo. Yang lagi nonton juga boleh nanya kok. Loh aku nggak sakit, cuma mau nanya. Ya gitu. Oke. FF. 1, 2, 3. Selamat pagi. Pagi dokter. Pagi Pak. Gimana Pak kabar? Masih ya dokter. Cuma nanya dokter. Silakan. Aku aku itu sering apa dokter? Sering cemas gitu. Mm-mm. Kadang-kadang kalau kita lapar lah, kita tiba-tiba disuruh lah mengerjakan atau disuruh berdoa. Tiba-tiba kita jantungan gitu. Dokter, apa masalahnya itu dokter ya? Berapa umur Bapak? 50 dokter. 50. Jadi udah Iya. sejak tahun berapa lah Bapak sakit?
Udah lama dokter, grogian kayaknya dokter. Kalau tiba-tiba disuruh berdoa atau suruh Oh, apa bicara gitu langsung grogian gitu, jantungan gitu, cemas gitu oh dokter. terutama kalau berdoa, disuruh berdoa gitu. Enggak suruh tuh atau ke depan atau mau atau apalah untuk bicara entah apa gitu dokter Oh atau ke pokoknya depan umum gitu di kan. depan umum ya. Iya, Jadi Bapak sejauh ini pendidikannya apa terakhir Pak? SMA dokter. SMA. Kenapa Bapak cuma sampai SMA? Ya karena keadaan dokter, Kenapa keadaan Bapak? karena ekonomi orang tua saya itu tidak memungkinkan untuk kita kuliah dokter, karena kita banyak bersaudara gitu. Ekonomi tidak memungkinkan. Oke. Coba Bapak tarik napas dulu. Ada napasnya? Ada dokter. Kenapa bisa ada napas Bapak? Ya karena masih bisa bernapas dokter. Iya, kan oksigen kan yang Bapak tarik kan? Iya dokter. Apa Bapak nggak tahu dari mana sumber oksigen? Ya dari secara apanya ya dari Tuhan dokter. Ada cara lain rupanya Pak, kalau nggak secara apanya? Kalau secara biologisnya kan dari dikeluarkan dari CO2 dari apa kan tumbuhan kan, Ah, tumbuhan. Kenapa tumbuhan bisa menghasilkan oksigen dari CO2, Bapak tahu? kurang tahu dokter. Fotosintesis namanya. Jadi Bapak udah sadar kalau Bapak dulu malas belajar. Udah. Hah? Ya udah dokter. Ya. Iyalah, Bapak malas belajar. Jadi bukan masalah ekonomi orang tua. Karena malas lah belajar Bapak, maka Bapak nggak tahu dari mana oksigen. Karena kalau Bapak tahu dari mana oksigen, oksigen itu dari Tuhan, Pak. Hmm. Mau ilmu pengetahuan setinggi apapun sampai hari ini, Pak, tidak bisa menciptakan oksigen, Pak. Iya. Jadi kalau Bapak tarik oksigen, artinya Tuhan yang memberikan oksigen masuk ke badan Bapak. Tuhan yang masuk. Iya. Coba tarik napas lagi. Yes. Jadi Bapak tahu kenapa Tuhan kasih napas sama Bapak? Berhidup dokter. Iyalah, kenapa Tuhan mau Bapak hidup? Ya gimana dokter karena malah ya melanjutkan hidup dokter. Iyalah, kenapa mau Tuhan lanjutkan hidup Bapak? Kalau dia secara agamanya ya untuk apalah untuk memuliakan Tuhan. Yes. Mau nggak secara agama rupanya? Apa tujuannya? Bapak pengen kaya gitu. Ya, karena Bapak pikir kalau kaya baru kita hidup gitu. Saya seperti ini dokter kan saya sebetulnya saya secara Kristennya sebenarnya saya ingin apa juga dalam apa itu inginlah kita berbuat kepada satu di gereja itu kan atau ke masyarakat itu kan tapi jantung kita itu waktu kita apa itu apa dia jantungan gitu dokter grogian gitu. Ya karena Bapak udah duluan merasa hidup Bapak itu nggak berharga ya kan? Nggak dihargai kan? Betul. Bukan ada masalah apa gitu dokter antara masalah di apa itu di kesehatan gitu dokter jantungnya kurang apa bukan begitu.
Ya, kalau Bapak mau percaya langsung sama aku berterima kasih, nggak capek aku menjelaskannya. Tapi kalau Bapak rasa perlu kujelaskan hubungan semua ini, badan Bapak ini, ya, Bapak pun cuma tamat SMA, Pak. Hmm. Apapun nanti yang kujelaskan, ya mohon maaf lah. Akan capek saya menjelaskannya. Tapi kalau Garis Bapak besarnya aja, sekarang dokter. mau percaya langsung, Iya. ya, Bapak percaya nggak kalau Bapak hidup karena Tuhan yang mau Bapak hidup? Iya. Artinya Tuhan punya rencana sebenarnya untuk Bapak. Tapi apa yang Bapak lakukan selama ini adalah Bapak menjalani hidup seperti maunya Bapak, bukan seperti maunya Tuhan. Bapak menjalani hidup seperti maunya rencana Bapak, bukan seperti maunya rencana Tuhan. Sadar nggak? Iya. Jadi Bapak harus tahu bahwa Tuhan itu sayang kali sama Bapak. Sehingga Bapak nggak perlu membuktikan apapun. Kalau Bapak melayani di gereja, Bapak mau buktikan apa? Bahwa Bapak bisa gitu. Iya, dokter. Istilahnya kita bisa berbuat lah, dokter. Bapak sadar kalau kenapa Bapak bisa berbuat rupanya. Coba tarik nafas. Bapak sadar dari mana nafas Bapak? Iya. Dari mana? Dari Tuhan, dokter. Dari Tuhan. Coba Bapak goyangkan tangannya gini. Bisa digoyang tangannya? Bisa. Bapak sadar kenapa Bapak bisa menggoyang tangan Bapak? Ya, karena semua anugerah Tuhan, dokter. Iya, jadi Bapak mau buktikan apa sama orang? Membuktikan Bapak bisa gitu. Hmm? Paham maksudku? Iya. Bapak berharap orang menghargai Bapak. Itu persoalannya. Bapak berharap orang tahu apa yang Bapak perbuat. Supaya Bapak dianggap. Maka Bapak akan merasa cemas. Kenapa? Karena pada waktu Bapak berdiri di depan, ya, pasti ada wajah yang berkerut nengok Bapak. Isi don, ya kan? Bapak berharap semua gini. Mantap. Ini yang Bapak harapkan. Jago. Benar nggak? Iya. Padahal sebenarnya kalau Bapak bisa berdiri, karena siapa? Coba Bapak berdiri sekarang, bisa? Bisa. Udah, dokter. Coba pikirkan. Kenapa Bapak bisa berdiri? Ya, karena kasih Tuhan ini semua, dokter. Maka seharusnya yang dapat tepuk tangan siapa, Pak? Saya. Hah? Yang membuat Bapak berdiri Tuhan, tapi yang dapat tepuk tangan Bapak. Kayak mana Bapak inilah?
Yang membuat kita bisa berdiri Tuhan, tapi yang dapat tepuk Iya, tangan kita. ya Tuhan lah Tuhan. Ya Tuhan lah Pak. Jadi kalaupun orang nggak tepuk tangan dengan keberadaan kita, nggak persoalan. Karena itu persoalan dia sama Tuhan aja. Tugas Bapak cuma satu, berdiri, selesai. Misalnya Bapak disuruh khotbah, ya kan? Tugas Bapak cuma khotbah. Jangan Bapak berharap tepuk tangan dari orang. Iya, tohodoi, toh. Jangan Pak. Tugas Bapak menyampaikan kebenaran. Kalau orang suka dengan kebenaran itu tepuk tangan dia. Tapi orang bisa juga nggak suka dengan kebenaran, tetapi itu tetap kebenaran. Gini mukanya. Hah? Terus Bapak marah? Kecewa? Ya jangan Pak. Makanya kita jadi grogi di depan. Karena ada banyak orang yang menatap kita. Nangkep. Iya Pak. Jadi kita sebagai manusia ya, mohon maaf ya. Kita sebenarnya nggak layak mendapatkan ucapan terima kasih pun kita nggak layak sebenarnya. Nggak layak. Karena apapun yang bisa kita lakukan bukan karena kita bisa. Kita bisa karena Tuhan yang membuat kita bisa. Kita sendiri nggak bisa. Udah paham. Udah, Pak. Jadi kalau orang nggak menghargai Bapak, ya nggak apa-apa. Itu karena dia tidak menghargai Tuhan. Bapak paham, Bapak hidup karena Tuhan sayang sama Bapak. Tangkap, Nah, Pak Dokter. udah sembuh. Sudah dokter. Baik, ada lagi mau Bapak tanya? Udah, makasih dokter ya. Baik, Tuhan memberkati Bapak. Shalom. Salam. Ibu Nilam. Selamat pagi. Oke, ada lagi? Masih ada yang mau naik live? Yang mau sembuh? Satu, oh banyak juga. Satu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 sampai 30 lah ya, biar mantap ya. Tahu kan? Cush. Mari kita langsung cus. Cognitive behavioral therapy ya. Depression and anxiety in functional gastrointestinal disorder. Kita lihat dulu masih ada nggak ya. The role, udah masuk belum tadi? The role.
of psychotherapeutic approaches. Opung Amira, salam. Stress-induced visceral hypersensitivity in functional dyspepsia. Wah, mantap-mantap ini. Stress-induced visceral hypersensitivity. It's relationship between anxiety and gastric sensory motor. Relationship RS PQRS belum ada ya, download dulu ya. Tahun 2007. Request full text. Oh no. Gratis kenapa? Ya kan? Ibu Yuti, aku sakit ISK. Naik live Bu Yuti, terakhir Ibu. Sebelum kita tutup live-nya Bu. Mana Bu Yuti nih? Ayo Bu Yuti, sebelum pergi aku. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Nggak jadi Bu Yuti, mau naik Bu Yuti, biar kita tutup live-nya Bu Yuti. Cukup. Tarik nafas. Tarik nafas, ingat nafasnya dari Tuhan. Tuhan yang langsung masuk ke dalam sel kita ya, oksigen. Yes.
Na 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 na. Udah ya, berarti udah enggak lagi ya. Siapa yang mau konsultasi pribadi boleh ke nomor ini, yang mau terapi konseling pribadi ke nomor WhatsApp saya ya. Oke, semangat semua, selamat melakukan aktivitas, ibu rumah tangga, semangat, yang kerja di kantor, tetap semangat ya, bekerja dengan melayani Tuhan ya, layani Tuhan, jangan layani manusia, berharap upahnya, layanilah manusia, tapi upahnya berharaplah dari Tuhan. Jadi layanilah manusia seperti kamu melayani Tuhan ya, dan berharaplah upahmu, rezekimu ditentukan oleh Tuhan ya. Minggu 1 Maret di ruang terbuka 4 Tebu. Jam 2. Amin. Bye.